itu harus lebih intensif dilakukan. Ya. Kalau tidak kita intensifkan di dalam kelas atau lingkungan, kacau nanti. Itu sudah berjalan. Soalnya masalah kebersihan ini kan Munah bersih, sekolah kita demen, kita lihat dia nyaman. Iya, nyaman kita di sana. Di sana kan besar lingkungan. Iya. Besar di sana lingkungannya. Sudah itu yang sudah berjalan. Iya. Kalau Ibu Jakato gimana program-program yang sudah diaplikasikan Kalau untuk program-program sama sih seperti Bu Seri, yang pastinya pembelajaran berdiferensiasi kita terapkan, dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu kita barengi dengan gimana supaya kebutuhan murid itu tercapai gitu. Dan juga kemarin sudah kita melaksanakan coaching di salah satu guru kelas 6 berdasarkan apa yang kita pelajari, dan alhamdulillah memang sangat pas sekali metode coaching katanya, karena lebih santai daripada supervisi yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian untuk yang disiplin positif itu yang seperti restitusi, teman-teman semua itu menyambut dengan baik gitu. Sepertinya dalam penyelesaian masalah terkait dengan siswa itu sangat bagus, dengan kepala dingin melakukan restitusi gitu katanya. Kemudian untuk program-program kita rancang sesuai dengan apa yang menjadi aset, dan lebih ke mengedepankan apa yang kita punya, bukan malah dari apa yang kekurangan-kekurangan itu kita selingkan dulu, tetapi lebih ke apa yang kita punya. Dan itu membuka pikiran teman-teman bahwa walaupun kita kekurangan, tapi mari kita maju dengan apa yang menjadi kelebihan kita gitu. Kemudian program-program juga apa ya, benar untuk menumbuhkan jiwa-jiwa profil pelajar Pancasila itu sangat tepat sekali dengan menggunakan student agency katanya. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan teman-teman gitu, walaupun tidak secepat mungkin, tapi memang sepertinya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila seperti yang digadangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka yang sedang kita gunakan. Jadi memang sangat tepat sekali di student agency ini gitu. Dan juga program-program yang kita buat itu memang harus melibatkan murid, sangat tepat sekali, karena beberapa hal memang selalu kita analisis terkait dengan kebutuhan murid, tapi sekarang berangkat dari student agency ini, mudah-mudahan kedepannya rekan-rekan guru berharap kemarin setelah saya melakukan aksi nyata, setiap program itu kita libatkan murid tentang apa yang mereka inginkan, minati, dan sebagainya. Itu sangat bagus, itu saya respon. Berarti semua program itu sudah terlaksana dan berdampak pada murid dan ekosistem di sekolah. Bahkan implementasikan program yang sudah ada. Bila perlu nanti digali lagi apa program itu diinovasi, dikembangkan dan kalau di sini nanti apa program yang sudah diterapkan dan bisa kita implementasikan di dalam sekolah. Selama 1 bulan terakhir atau kurang lebih dari bulan Agustus September ini yang udah berjalan dari awal itu pertama pembelajaran diferensiasi sudah mulai saya lakukan di kelas. Setiap pertemuan saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, dan sekarang di pembelajaran diferensiasi itu saya sudah bisa mengetahui bahwa gaya belajar siswa itu tidak hanya monoton itu saja, gaya siswa itu sampai selesai, tidak harus dibayar apa sesuai dengan tes materi yang dijelaskan oleh gurunya. Itu kemudian pembelajaran sosial emosional ini sudah mulai saya terapkan, sudah lebih terinci kalau di modul ajar. Saat observasi untuk PPT sekarang sudah kami bisa membuat modul ajar yang lebih terperinci. Kemudian selanjutnya yang program-program yang berjalan, yang sekarang sedang berjalan baru kurang lebih 1 tahun, 2 semester, berarti kurang lebih satu tahun. Dari kelas 5 yang dulu saya sudah terapkan mengenai keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu di kelas 6 dilanjutkan oleh gurunya. Sekarang siswanya lebih tahu tanggung jawabnya bagaimana, haknya bagaimana. Kemudian di kelas saya sekarang
sekarang di kelas 5A itu juga sudah mulai kita buat keyakinan kelas yang baru dengan kesepakatan kelas. Dulu di kelas 4 ada salah seorang siswa saya yang suka keluyuran kalau dia keluar, kalau di dalam kelas dunia walaupun di dalam kelas dia suka keluyuran ke sana-sana. Nah setelah saya berikan dia pengertian bahwa karena sudah kelas 5A sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat dan keyakinan kelas, sekarang dia sudah tidak keluyuran lagi keluar kelas, dia tinggal di kelas, entah dia buka bukunya, baca bukunya, atau kadang dia juga membuat permainan sendiri yang banyak mendatangkan pengetahuan bersama temannya. Kalau dulu dia tidak pernah tinggal di dalam kelas, dia selalu keluar ke kelas yang lain. Dia setelah di kelas 5A ada perubahannya, alhamdulillah, mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas ini yang dampaknya positif yang sudah saya lihat langsung gitu yang saat ini. Kemudian yang program-program lainnya yang juga sudah kami lakukan di sekolah, kayak literasi di sekolah itu memang dari dulu diterapkan, dari tahun 2010-an udah mulai diterapkan, tapi sekarang lebih terperinci dan siswa-siswa saya sekarang sudah mulai ada yang berani maju gitu Pak, lapangan kelas dulu, lapangan sekolah dulu waktu masih awal-awal literasi dan kemarin-kemarin yang maju yang itu saja biasanya yang udah biasa maju. Sekarang sudah mulai kami buat dia sistem pembagian kelas rendah, kelas 3, 4 karena rombelnya kelas 4 itu 2 kelas, jadi 3 kelas, 3, 4 itu hari Selasa jadwalnya literasi. Kalau saya kelas 5, 6 itu 3 kelas, yang hari 5B, kelas 6 itu hari Rabu. Nah sekarang siswa yang laki biasanya sering sulit maju, tapi sekarang sudah mulai ada yang berani maju, ada yang berubah 1, 2 mungkin tidak banyak, tapi sudah mulai. Berapa kelas? Kelas 5 2 kelas, kelas 4 2 kelas, jadi dibagi 3-3 untuk literasi dan kemudiannya. Alhamdulillah semakin anak-anak ini sekarang sudah berani maju. Kita melatih mentalnya dulu berani maju, dan nanti setelah mereka berani maju baru kita arahkan dia cara mengambil kesimpulan, mencari apa namanya di dalam textbook itu apa masalah dalam buku, bisa dijelaskan solusi dari permasalahan dalam buku yang dia baca. Itu yang sekarang kita sedang lakukan bersama teman guru. Kemudian selanjutnya yang saya pegang program Olimpiade MIPA sama AMDK. Di sini AMDK ini kami pegang berdua sama Bu Jana, karena sama-sama kelasnya. Tapi kalau saya dengan ada satu guru kelas 4 ikut bantu, kami bagian teknisi komputernya yang ngajar laptopnya anak-anak. Laptop kami ini kekurangannya, laptop kami tidak nyampe 5 gitu, tapi kami menggunakan aset teman-teman guru yang punya laptop kami pinjam. Kami deretkan, kami ajar dia menggunakan laptop untuk persiapan AMDK besok yang Oktober. Nah, ini bagiannya saya sama dia sudah jalan alhamdulillah di kelas 4B. Kemudian yang mengenai teorinya atau pengetahuannya kami bagi 2. Kalau di kelas 5B itu bagian numerasi, bagian literasi karena ada jurusan bahasa dan sastra. Kalau yang numerasinya saya ambil dengan guru mata novel, dia jurusan matematika, saya kelas 5A. Kami bagi materi untuk anak-anak tentang matematika. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kemudian yang ini yang langsung saya pegang itu Olimpiade MIPA di sekolah ini sudah berjalan. Yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu asal kita comot mana ranking 1 ya comot. Kalau sekarang diskusi kami dengan kelas 4, kelas 3. Kita lihat dia dari kelas 3, 4 hasil raportnya beserta observasi sikap karakter keterampilannya dari dia kelas 3, 4. Kita lihat mana tempatnya lebih menonjol, itu yang kita buat ke IPA. Misalnya menonjol kami masukkan ke IPA, kalau matematika kami masukkan ke IPA. Mungkin kata Bu Kepala Sekolah tidak perlu kita mengadakan pertemuan besar dengan guru atau dengan wali, cukup kita melihat ya bibit-bibitnya di kelas 3 dan kelas 4 dan 5. Tapi saat 1 tahun terakhir ini saya menggunakan metode yang seharusnya bisa kita bertanya, observasi sama guru-guru kelasnya sebelumnya siapa yang menonjol itu lebih terarah ya, karena tahun kemarin sebelumnya kami tidak pernah dapat juara, terus kemarin kami dapat juara 3, walaupun juara 3 tapi itu sudah tahun kemarin sudah naik ya 2023 kemarin. Kalau sebelumnya sambil cuma juara 1, 2 kami yang akan IPA matematika gitu.
Kalau sekarang ada observasi dari kelas rendah, kita lihat apa tetap yang menonjol dulu kelas 3, 4, 5, karena kami arahkan, kami bagi gurunya, baru dia ada yang nampil, ada yang dapat berprestasi sesuai kami. Walaupun ranking 3 di kabupaten Lombok Timur, tapi kebetulan kemarin ujiannya olimpiade itu tingkat Lombok Timur, dia bilang di Sanawiyah Gelang. Walaupun mungkin ranking 3, tapi itu sudah ada namanya kemajuan dari sekolah kami. Jadi caranya itu ternyata tidak kita langsung comot kelas 1, kelas 3 ranking 1 ini terus kita arahkan ini ternyata tidak, kita kembali dari observasi dari kelas rendah sampai dia kelas tinggi, baru dia sesuai materinya itu yang program Olimpiade MIPA. Dan terakhir sedang berjalan KKG Gugus 01 Sukamulya. Di sini saya ikut berpartisipasi sebagai bagian koordinator pencarian dana, dan ini sedang kami godok. Sebelumnya memang sudah ada kegiatan KKG Gugus 01 Sukamulya, tapi macet Pak, baru berapa tahun, 1 tahun berjalan macet, tidak jalan lagi. Nah sekarang kita kepengurusannya sama Bu Jana, kemarin diangkat lagi supaya kita ada kegiatan kita di KKB 01 Gugus 01 Sukamulya. Karena sebelumnya sama nggak KKG-nya KKG-nya jadi gugus kami lebih menekankan literasi ya, lebih menekankan sekarang karena satu gugus yang itu yang program yang sudah berjalan saat ini di 2 bulan terakhir ini. Yang selebihnya saran dari buku kepala sekolah, tidak perlu banyak program, cukup 1 program difokuskan terus benar-benar berkualitas. Itu yang diminta oleh kepala sekolah. Sampai di sana Pak. Berarti sudah berjalan. Ya. Ternyata yang lebih itu pemetaan mutu anak, kompetensi anak itu dicari, literasi, diferensiasi, olimpiade sudah berjalan kan sampai mereka. Nanti kita saling tukar. Kalau yang belum melaksanakan program itu bisa kita ambil modif dan kita laksanakan. Sistem contoh ranking 1. Emang ada sebagian sekolah juga karena dadakan yang penting ikut. Kalau satu hanya Ranking 1 kamu apa? Ini ranking 1. belum tentu juga ranking 1 itu berkompeten dalam Karena beda-beda tempatnya menonjol. Karena juara 1 itu kan kumpulan dari karena orang dalam. ya Observasi baru ya Siti ya berjalan programnya. Kalau Pak Juan itu di daerah banyak siswanya juga. Apa program yang diimplementasikan? Iya. Sejauh ini kepala yang dari kita ikut pendidikan penggerak ini, yang pertama memang kan sesuai modulnya, pertama kita itu peran sebagai guru penggerak itu. Jadi peran saya tuh sebagai guru penggerak di sekolah itu benar-benar memang vital kalau saya bilang. Kenapa saya bilang vital? Karena hampir semua teman-teman guru yang lain itu istilahnya banyak yang sudah senior sekali Pak. Ada yang senior yang memang tidak paham komputer, laptop gitu. Jadi mau tidak mau kita benar-benar harus mendampingi. Seperti sekarang PPG piloting 1, piloting 2 kemarin itu kita yang lelah gitu, yang ikut membantu gitu. Jadi peran kita sebagai pemimpin pembelajar itu ya benar-benar vital di sekolah. Itu seperti Pak Kepala lihat ketika kunjungan bagaimana kondisi sekolah kita kan. Nah terus selain itu memang Pak Kepala terkait pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada restitusi, lalu kesepakatan kelas itu sudah kita laksanakan. Hanya saja mungkin belum maksimal lah, masih dalam tahap ya menuju perbaikan lah, kita perbaiki lagi apa yang perlu diperbaiki begitu, beradaptasi. Kemudian terkait program, karena di sekolah kami itu memang kental sekali dengan budaya-budaya Sasak lah gitu Pak. Apalagi kalau masalah kelenang itu gendang beli, anak-anak itu suka masih berarti. Ya, jadi di sekolah itu sebenarnya ada dulu program kayak kelenang itu, ada alatnya Pak Kepala, tapi memang dia sempat berhenti dan digunakan ketika COVID itu. Tapi alatnya numpuk di perpustakaan dan dipakai. Nah itu yang saya coba inisiasi, bagaimana kalau kita hidupkan lagi, karena anak-anak ini memang bakatnya di sana besar sekali kalau kita lihat, dan tidak
tidak kita tutup mata, banyak anak-anak yang memang ikut ke Cimol juga Pak Kepala. Kelenang juga mereka jadi penabuhnya. Senang mereka anak-anak ini. Nah itu bahkan ketika saya tanya anak-anak ini, ada mereka di rumah, mereka beli sendiri kayak kendang gitu Pak. Mereka tabung sendiri di pantai sama teman-temannya, pakai uangnya sendiri beli itu, bikin anunya, pokoknya pakai uang sendiri. Nah ini yang saya bilang, ini kan ada bakat dari anak-anak, motivasi tapi tidak kita salurkan. Nah bagaimana itu kita programkan lagi. Selain itu di modul 3.3 ini program yang saya canangkan itu Pak Kepala namanya GSL, Gerakan Literasi Sekolah. Nah jadi di sekolah kami itu tidak bisa kita pungkiri seperti kita bilang tadi, masalah pendidikan itu kan anak-anak ini dari keluarga dulu, bagaimana didikan dari keluarganya. Dan memang benar, saya catat di kelas saya aja, di kelas 4, 43 siswa itu hanya 4 yang memang tinggal dengan orang tua bapak ibunya. Sisanya dengan kakeknya, sisanya dengan bibinya, ada yang orang tuanya bercerai, ada yang orang tuanya ke Malaysia. Jadi bagaimana ya Pak Kepala, emang itu masalahnya dari keluarga. Ada yang seperti saya bilang sakit tadi, dia tidak pernah tidur di rumah, jarang, padahal itu masih SD Pak Kepala. Nah itu masalah-masalah itu hingga anak-anak ini banyak yang tidak bisa baca. Tapi terus perlahan-perlahan memang ada perbaikan. Yang sebelumnya di tahun kemarin kelas 6 aja yang sudah lulus ini Pak Kepala udah dapat ijazah, itu 7 orang nggak bisa baca sampai dia lulus. Baca nggak bisa. Karena jarang masuk Pak. Nah pertama jarang masuk, ya mungkin malas belajar juga, ya kondisinya itu kan kalau di kelas anak itu kayak gimana Pak Kepala. Nah itu, dan sekarang saya di kelas 4 itu yang benar-benar baru bisa mengenal huruf aja ada 4. Yang mengenal huruf belum bisa jalan, belum bisa mengeja. Kelas 4. Kelas 4 hanya mengenal huruf Pak Kepala. Kelas 4. Nah itulah dasar-dasar itu yang buat kita ingin hidupkan gerakan literasi ini Pak Kepala. Jadi programnya ini anak-anak yang tidak bisa baca dari kelas 3, 4, 5, 6 itu nanti ketika kelas 1, 2 udah pulang, nah mereka pindah ke kelas 1, 2. Di sana mereka belajar baca. Nah itu ya mau nggak mau kan. Nah itu supaya mereka ya istilahnya sebelum lulus bisa baca lah minimal gitu Pak Kepala. Nah itu yang kita terus galakan di sana gerakan literasi ini. Selain itu kita juga ya kalau nggak bisa kita pungkiri lah, kita sebagai guru juga mungkin banyak yang apa ya, minat bacanya itu masih rendah. Nah kita ingin anak-anak ini minat bacanya itu sedikit tidak ada tumbuh Pak Kepala. Itulah kenapa kita gerakan literasi sekolah ini. Jadi di hari Sabtu nanti mereka biasanya kelas 3, 4, 5, 6 ini kita ajak mereka ke perpustakaan. Mereka pilih satu buku yang mereka suka, entah buku apa itu. Nah nanti mereka menyebar entah itu di halaman sambil baca dan diawasi oleh wali kelas masing-masing. Cuman sudah kita kita tanya-tanya gitu, dialog dengan siswa buku apa yang disuka. Biasalah anak-anak Pak Kepala dia bilang buku-buku horor, dia bilang buat buku itulah anak-anak itu. Makanya perbendaharaan buku kita juga mungkin bisa kita perbanyak lagi, beraneka ragam lah, karena itu lagi masalah kita di perpustakaan. Kalau saya cek perpustakaan saya itu Pak Kepala, buku tata boga yang banyak, cara membuat makanan ini kan ini bukan kampus jurusan tata boga. Nah, itu yang banyak yang entah disuplai dari pemerintah itu yang juga nggak ngerti, itu yang kebanyakan kita dapat. Dan supaya perpustakaan itu hidup lagi lah, tidak mati suri, tidak pernah masuk, itu yang kita canangkan. Jadi intinya sebenarnya literasi itu dilakukan harus ada programnya, harus ada jadwalnya, dan tidak lupa juga pengawasannya, dan juga kita tahu outputnya harus ada evaluasinya, apa yang dibaca itu istilahnya ada. Itu harus saya kan. Jadi kita kebanyakan ini teman-teman itu literasi sudah dijalankan. Ya rata-rata teman-teman CGP sudah melaksanakan programnya. Mudah-mudahan terimplementasikan selanjutnya secara positif. Nah di dalam pemetaan aset kita di sekolah, tentu kita membuat program, tentu kita menginventarisasi aset yang positif yang ada, tidak meski
pikir kita itu putus asa, oh enggak ada teman saya ini kan mudah-mudahan. Apakah bagaimana cara membuat keputusan di sekolah suatu program dengan aset dan apa kendalanya? Mulai dari Bu Sri. Bu Sri itu gimana? Di dalam pemetaan aset itu bagaimana cara memutuskan itu, apakah ada dalam lingkungan sekolah baik tentang ada dilema etika, bagaimana tentang aset dan bagaimana itu kejanggalan atau hambatan pendapatan yang ditemui dalam lingkungan sekolah. Kenapa saya ngambil program tentang kebersihan sekolah, Pak? Karena terkait juga di aset sekolah itu kan, kalau masalah kebersihan sekolah itu untuk mencari supaya bisa mendukung program yang saya buat itu kan, masalah kebersihan ya paling mungkin kita butuhkan kan alat-alat kebersihan kan Pak ya. Terus kan di sana kebetulan lingkungan yang ada di dekat kita itu, di belakang itu kebetulan di sana ada kebun-kebun. Nah di sana kan kebun itu banyak ditumbuhi tanaman-tanaman besar yang sampahnya itu setiap hari banyak sekali yang jatuh. Jadi kalau tidak dibersihkan kotor sekali rupanya. Nah itulah kenapa saya berinisiatif untuk membuat program untuk kebersihan lingkungan ini. Karena pertama, kalau lingkungan sekolah kita sudah bersih, kita yang di sana itu juga akan merasa nyaman untuk belajar. Nah kemudian di sana juga kebetulan ada lahan kosong di belakang, di dekat lab fisika di sana paling bawah, di sana tidak pernah bapak ke sana itu ya, di dekat kubur di sana. Nah di sana ada area kosong yang kebetulan kemarin itu bagian kesiswaan sama bagian sarana prasarana manfaatin tempat itu untuk nanam singkong. Jadi nanti hasil singkongnya itu kebetulan di pelajaran kewirausahaannya ada pemanfaatan singkong, pembuatan bahasa Suralaya sini tombong piring kita bilang itu, kopak-kopak itu. Nah makanya itu yang dimanfaatkan di sana. Nah itu juga kenapa saya ngambil program kebersihan sekolah. Itulah dipetakan aset-asetnya di sana. Dan kebetulan juga pas kemarin saya minta pendapat bagian kesiswaan, oh ya sudah Bu, itu sudah hampir bagian kebersihan itu, soalnya anak-anak ini masih jarang sekali dia peduli masalah kebersihan, dia bilang. Yang ibu bagian kesiswaannya Ibu Siti Aminah kemarin itu. Apa aja hambatan-hambatan yang hambatannya ya paling pertama itu sih karena kegiatannya sore, ada aja anak yang malas datang itu karena sore kan dijadwalkan misalkan kelas 10 satu dengan kelas 12 satu itu yang dijadwalkan. Nanti yang pembagian areanya ada yang membersihkan di area parkir, ada yang membersihkan di halaman tengah gitu. Yang hambatannya sih itu sih, cuman kan kemarin hambatannya ini sambil kita kerjasama dengan bagian kesiswaan, jadi yang tidak datang itu sudah kita bikin kesepakatan ada sanksinya. Jadi supaya dia datanglah semuanya gitu. Itu sih paling hambatannya ya. Iya. Sama sih karena kemarin juga bagian siswaan sama saya juga minta supaya yang bisa mengkoordinir itu bukan hanya bagian siswaan saja. Jadi harus ada kerjasama sama wali kelas. Jadi masing-masing kelas yang punya gantian tuh dikoordinir juga sama wali kelasnya. Itu sih kemarin. Karena kan ya yang namanya juga bapak ibu guru kadang ada juga yang malas dia datang gitu. Kolaborasi itu. Iya. Ya, terima kasih. Kalau Ibu Janat gimana itu makanya? Iya. Kalau Ibu Janat itu apa? Pemetaan aset apakah ada hambatannya gitu? Jadi keputusan dengan setelah kita petakan aset, kan aset itu tidak mesti dengan barang, manusia juga semua menggunakan semua aset gitu. Bagaimana memaksimalkan membuat suatu keputusan dan bagaimana yang pastinya seperti kata Bapak, aset kita itu banyak sekali, baik aset manusia, finansial dan sebagainya. Mungkin yang lebih sulit kita kendalikan adalah aset manusianya gitu. Maksudnya
walaupun seperti yang Bapak lihat di sana kan masih muda-muda gitu. Tetapi realitanya memang harus ada yang menggerakkan baru mau bergerak. Bukan gitu juga sih, tapi harus ada yang memulai baru teman-teman itu percaya diri gitu. Karena kalau maju paling awal itu suka gimana ya. Jadi saya pribadi selalu mendorong teman-teman untuk kalau kita tidak mencoba pertama kali tidak akan bisa, kedua kali, ketiga kali dan selanjutnya. Begitupun juga dengan program-program yang akan diusung atau dirapatkan, direncanakan sama teman-teman dan kepala sekolah itu biasanya harus dipancing dulu gitu baru keluar. Padahal kalau mengeluarkan ide-ide terkait dengan aset-aset yang kita punya bagus-bagus semua gitu, program-program yang disodorkan sama teman-teman rekan guru. Cuma itu sih tantangannya, harus ada yang memancing dulu gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat teman-teman jadi mungkin ragu, pesimis, mungkin idenya jelek atau gimana dan lain sebagainya. Itu sih. Kemudian cara sekolah kami untuk mengatasi hal tersebut, yang pastinya Ibu Kepala Sekolah juga selalu memotivasi teman-teman guru dan juga termasuk saya bahwa setiap ide yang kita keluarkan itu tentunya pasti baik untuk murid gitu. Dan kebetulan kemarin yang saya buat jadi yang prakarsa untuk yang modul terakhir itu terkait dengan yang bagja, kerjasama di murid gitu. Karena beberapa tahun saya lihat menurut mereka siswa maksud saya kerjasama itu hanya menguntungkan teman doang gitu pendapat mereka. Padahal kan tujuan pendidikan kan salah satunya kolaborasi artinya bisa dicapai dengan kerjasama gitu. Nah, supaya untuk menghilangkan miskonsepsi mereka bahwa kerjasama itu hanya menguntungkan teman, jadi gimana supaya pembelajaran itu kita rancang agar kerjasama itu selalu terbentuk, bahwa segala hal itu dengan kerjasama dapat teratasi. Selain itu juga dapat di kerjasama itu kan dapat memunculkan siswa dapat beropini, memberikan pilihan, memberikan saran. Itu yang ingin kita munculkan, bahwa dengan kerjasama semua akan teratasi dengan cepat. Karena selama ini saya mendengar nggak mau sekerjasama, kita aja yang bawa gini untuk menghilangkan hal-hal itu gitu. Karena kan salah satu profil pelajar Pancasila yang ingin kita gapai kan kolaborasi gitu. Itu sih Pak. Tantangannya ya memang harus kerjasama dengan guru, kira-kira strategi apa yang kita lakukan, kemudian memilih media-media yang menyenangkan agar tingkat kerjasama siswa itu meningkat gitu. Lebih ke arah sana. Kerjasama dengan manusia itu komunikasi. Iya. Karena kuncinya untuk program-program itu kolaborasi sebenarnya. Kalau di institusi kita tidak bisa kerja sendiri untuk memajukan institusi itu. Jadi yang paling dikedepankan memang kolaborasi dengan rekan-rekan guru, masyarakat dan orang tua, agar apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita itu dapat semaksimal mungkin berjalan. Seperti kesebalasan. Tapi jangan terpasrah, walaupun teman itu tidak semua teman kita sama karakter kita, terus kita nunggu program kita disetujui oleh teman, tidak akan berjalan. Yang penting kita sudah punya niat, punya program, laksanakan. Yang penting dia berpikirnya positif. Kalau kita nunggu semua 100% pro kepada kita, lama sulit. Yang penting kita sudah punya niat bagus, ada program, berdampak sama siswa dan stakeholder yang dijalankan. Toh juga mereka akan sadar nanti bagaimana output hasilnya. Kalau positif itu apa? Kalau saya yang pemeriksaan yang kemarin pemeriksaan alhamdulillah sudah saya tanya dengan guru kumpul, kemudian kepala sekolah asetnya. Kalau mengenai aset sumber daya manusianya semua lengkap di sekolah kami, dari semua jurusan, dari jurusan matematika ada teman guru yang diminta, karena kan si guru kami banyak yang lebih, jadinya dialihkan ke guru mata pelajaran mata lokal. Nah yang mata lokal ini kesulitan gurunya menentukan kayak
FCP, ATP itu karena kan ada kurikulumnya yang mata lokal. Tapi ini kayaknya di semua sekolah itu sama yang kami temukan. Kemudian yang sama juga sih di sekolah dengan sekolah yang lain, biasanya teman guru itu sebenarnya mereka berkompeten, berkualitas, tapi karena mereka malu untuk memulai sesuatu karena dia menunggu guru yang senior duluan gitu bergerak baru dia berani bergerak. Karena kayak kita melangkahi rasanya kita yang muda misalkan bagus sudah itu program teman-teman dulu kita udah, tapi kita malu melangkahi guru yang senior apalagi dia sudah pegang kelas 6, pegang kelas atas gitu. Jadi ini perlunya kita kerjasama dan minta penanggung jawab atau memberi perintah itu dari kepala sekolah. Jadi kita berani bergerak gitu. Itu sih sama kayak banyak teman yang junior bagus programnya yang dia mau tuh, tapi kadang kita malu sama guru senior untuk mengajak dia itu. Nah ini sih kadang karena saya pertengahan Pak, saya tidak senior tapi saya di tengah junior gitu, jadi mereka cerita gitu, ini kita begini program kita, oh iya, tapi nanti kadang bicaranya sama guru senior itu agak kita gimana ya, takut kurang ajar namanya atau tidak sopan. Nanti bukan kurang ajar, tidak sopan. Nah inilah gunanya kepala sekolah. Yang pertama yang sumber daya manusianya. Kemudian pernah itu menyampaikan idenya itu, pendapatnya itu ke kepala sekolah dulu. Nah, ini kan kepala sekolah merespon, nanti dilakukan atau dipromosikan kepada guru. Program ini bagus. Iya memang Pak, dulu awal-awalnya waktu kita baru-baru JBT tahun aja kemarin ada rasa tersinggungnya karena merasa dia tidak diajak gitu yang senior ini. Tapi sekarang udah kita ngomong sama kepala sekolah, misalkan literasi ini dulu kan kita pakai semula kan kelas 1 sampai kelas 6 kita gabung. Kami punya ide sama kepala sekolah kami cerita sama untuk dipisah gitu. Merasa dia kayak yang kelas rendah itu kami dipinggirkan gitu, dan kebetulan yang kelas rendah itu rata-rata guru senior. Tapi kami minta dari kepala sekolah untuk berbicara dengan cara bagaimana gitu karena dia kepala sekolah gitu. Kalau dulu sempat ada halunya gitu ya, karena kan merasa dia pinter komputer itu kan kalau dia senior itu kan dia nggak terlalu pintar, jadi merasa dia disisihkan gitu. Karena kita mengajak dia supaya kelas tinggi beda, kelas rendah beda gitu, fokusnya kan beda. Kalau kelas rendah kan kita fokuskan kalistung, baca tulis hitung. Kalau kita kelas tinggi kita udah mau masuk ke pengetahuan dasar Pak, jadi literasi itu harus kita tekankan. Nah seperti itu. Kalau alhamdulillah Bu Kepala Sekolah sudah menjelaskan, walaupun sebelumnya sempat kita tegang namanya, kita antara yang junior ininya cepat gesit gitu supaya kita maju di sekolah kita, tapi senior dia belum tahu langkah-langkahnya kayak bagaimana, dia belum mengerti, mungkin dia merasa dirinya kan tidak bisa komputer, terus merasa disisihkan. Akhirnya udah belum apa-apa dia sudah merasa tersinggung gitu. Tapi setelah dijelaskan sama ibu kepala sekolah pembagian ya kalau kelas 1 dia kan biasanya ditekankan kalistung, baca tulis hitung dulu kan, tidak bisa ke literasi tinggi kalau dia tidak bisa membaca, apalagi tidak bisa menulis, ditambah dia ada yang belum bisa menulis Pak, itu masalahnya. Kemudian apalagi membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, berhitung pun masih dia pakai perkalian gitu namanya kelas rendah. Jadi kita minta dia menekankan itu di kelas rendah. Nah nanti kami bagian kami yang misalkan mencari ringkasan di kelas 5-6 atau memaknai apa isi ceritanya, itu bagian kami. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelas 1 itu sudah mulai nampil dia sekarang. Sekedar baca-baca koran dia sudah bisa, menunjuk judulnya koran juga mereka sudah bisa, atau buku mereka maju ini judul, ini penerbitnya, ini sekedar itu yang sederhana. Dan ya ada perubahan. Awalnya sempat kita tapi alhamdulillah setelah dijelaskan sama ibu kepala sekolah, memang begitu sih Pak, kalau suatu program baru itu biasanya zona nyaman yang dulu itu ya kan, guru senior itu kan dulu dia masih menekankan baca tulis hitung. Kalau sekarang kan media kita belajar itu tidak menggunakan manual yang kan kita bisa mengambil pembelajaran. Nah teman-teman yang kelas tinggi, yang kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah bisa buat video pembelajaran sendiri.
dan akhirnya dipindahkan juga di guru kelas rendah itu, jangan yang guru senior saja, diturunkan ada guru di tamatan PGSD di 11 sebelumnya dia pegang perpustakaan, dipindahkan dia jadi guru kelas di kelas 3. Jadi dia yang menghandle guru-guru senior yang tidak terlalu lancar dengan komputer, baru dia bisa berjalan ya saling bantu. Kalau dulu aja yang komputer itu kelas tinggi saja, kelas rendah dia guru-guru senior. Kayak itu yang bikin kita sering keles, tersinggung. Bukan maksud kita menyinggung, tapi merasa karena disisihkan gitu, di mereka tahu diri tidak bisa komputer, hanya merasa minder. Nah, tapi sekarang alhamdulillah tahun ajaran ini sudah mau berjalan. Kemudian yang finansial juga Pak, kita tidak menutup semua kita kayaknya finansial ini. Apalagi sekarang bos kami ada misalnya kami di bos yang harus kita mengembalikan uang kurang lebih 5 juta, kita tidak tahu ngambilnya kemana. Jadi ada program yang kami press kayak pramuka, kebetulan saya jadi pembina pramukanya, press biayanya. Jadinya kita yang harusnya kita melangkah lebih jauh tahun yang kemarin itu kita sudah sampai tingkat kabupaten, sekarang kami mentok di kecamatan, paling tinggi kecamatan, karena dana kami dipres, semua dipres, dicuitkan untuk mengembalikan uang yang 5 juta itu yang kesulitan kami ya. Kemudian keadaan lingkungan di sekolah juga sekarang kita mulai menggalakkan P5 itu sudah tahun-tahun sebelumnya sudah, tapi sekarang kami bagi dia supaya lebih banyak hasil panen kita, supaya ada rupanya misalkan untuk menjadi keuangan gitu di sekolah. Kemudian ya itu yang finansial ini, walaupun pentingnya keuangan, tapi suatu program akan berjalan kalau kita punya dana yang cukup. Mungkin kita mengumpulkan aset-aset, iya aset, tapi yang berupa uang itu yang bisa kita masuk ke bagian program-program yang lain kalau berupa uang. Tapi kalau berupa benda-benda mungkin kita ini saja yang saya masuk ke dalam, misalkan tanaman untuk tumbuhan kayu, materi pelajaran IPA atau apa dia masuk. Nah kalau yang lain IPS dan sebagainya itu kan kita kesulitan mencari bantuan untuk model bahan ajarnya itu Pak, itu sih kesulitan kami. Sekarang sedang dipres semua program-program itu dipres, APK pun kita press, semuanya kita press, bahkan makan minum juga kami saling bantu gitu Pak. Kalau dulu kan ada makan minum, kalau sekarang ya sukarela teman-teman, karena kita membantu 5 juta.